Jadi seperti itu. Ya, apa yang dia pamerkan, apa yang dia bilang semuanya itu keset, itu semuanya halu belaka ya. Semuanya itu hutang piutang. Jadi itu mobilnya itu semuanya masih kredit. Dia maksain diri hanya untuk menyaingi Nikita Mirzani. Jadi Fortunernya yang sekarang itu masih 23 bulan lagi kreditan. Jadi belum lunas, pajaknya belum dibayar 2 tahun. Nah, kalau misalkan mobil mini klepernya itu juga ngutang. Thalia lah yang nemenin pergi ke showroom. Iya. Jadi Ini aku tambahin dikit. belum dulu, itu 25 juta uang bulanannya. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu halusinasi belaka. Yang dia bilang cash, terus yang dia bilang katanya dia punya apartemen di Kalibata City, itu palsu. Itu nyewa 1 bulan 5 juta, dia bayar per 3 bulan ya. Terus yang dia bilang apartemennya yang di Casa Grande itu juga nyewa 15 juta sebulan dan dia nggak mampu bayar per tahun, dia bayarnya per bulan ya, seperti itu. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu semuanya fata morgana, semua yang dikatakan dari mulutnya itu semuanya kebohongan. Kalau misalkan orang nanya dari mana dia dapat duit, itu semuanya dari hasil nipu-nipuin orang. Orang buat lagu ditipu, orang jadi BA Orang buat lagu ditipu, orang jadi BA ditipu, temannya sendiri yang dibilangnya anak tersayangnya ditipu buat PT 8 juta jadi 50 juta, terus disuruh beli tanah gaib, ternyata ditipu juga, itu tanahnya tidak ada ya, tanahnya itu gaib semua ya. Terus dia bilang bahas yang aku nggak suka sama Milen, demi Allah, demi Rasulullah, gak dapat rezeki seumur hidup, mati aku dalam kecelakaan apapun kalau aku bohong ya. Jadi dia bilang katanya, nih ya, Neng, kita jebak yuk, katanya si Milen yuk. Gue bilang, ih gak boleh loh Mi, gue bilang kayak gitu. Dia gak jahat, gue bilang kayak gitu kan. Dia gak jahat. Lu suka ya sama dia? Bukan masalah suka atau enggak, gue bilang kayak gitu kan. Karena dia gak pernah jahat sama aku. Masa kalau misalkan dia gak pernah jahat sama aku, kita harus ngejebak dia atau apapun gitu. Itu dia yang mau jebak Milen. Demi Allah nih ya, demi Allah gak dapat rezeki seumur hidup. Aku bilang jangan Mi, gue bilang dia gak jahat sama aku. Dia bilang katanya, aku gak suka sama Milen, makanya Milen di blacklist dari Miss Queen Indonesia. Nah, Milen pun tahu problemnya. Milen pun chat masih ada nih ya. Jadi Milen itu kenapa waktu itu di blacklist? Karena dia nggak fokus. Dia itu masih waktu kecintaan sama bule. Cinta sama bule, aku suruh Dek cepetan buat video introduction ya. Dia nggak buat. Akhirnya pas udah hari H besok harus posting, baru dia harinya buat, dan dia benar-benar itu videonya nggak masuk untuk kategori video introduction karena nggak nyampe 1 menit juga. Akhirnya disitulah dia didiskualifikasi, di blacklist. Tapi insya Allah Milen tahun ini turun ya, Miss Queen Indonesia ya. Jadi itu alasannya. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya katanya Milen itu nggak aku masukkan dalam Miss Queen ya. Dalam Miss Queen itu Milen tahu sendiri nih, Milen minta maaf sama aku, ada kok chatnya nih ya. Nih mana ya, ntar dulu. Nih, Kakak, sorry ya, aku bukannya nggak mau berpartisipasi, tapi aku udah gugur. I hope kakak mengerti, aku udah berusaha buat photoshoot dan lain-lain, tapi aku kesel banget sama fotografer yang kemarin udah buat video 2 menit sekalian di Bali itu. Jadi aku minta maaf kalau nggak bisa ikut dan nggak siap. Semoga sukses acaranya, jangan marah sama adeknya ya kak. Terus aku bilang, kamu bener-bener buat kakak kecewa loh dek, aku bilang kayak gitu. Nah, udah tuh kita bahas, udah setelah itu kita pembahasan job. Dek, aku bilang ada job, bilang hari Sabtu malam Minggu di Embok, aku bilang kayak gitu kan, fashion show. Oh, fashion show kak, oke, udah tuh. Jadi nggak ada. Jadi semuanya memang kita memang ada pembicaraan gitu loh. Milen nggak masuk pun Milen udah minta maaf sama aku gitu loh. Akhirnya ya udah tuh case close. Dia bilangnya katanya Milen nggak masuk itu karena aku nggak suka sama Milen. Kalau aku nggak suka sama Milen, nggak mungkin ya Milen keluar dari penjara. Aku orang pertama nih, aku dihubungin langsung nih, ya. Dia nelpon aku, nggak aku angkat karena nomor baru kan, nih. Terus dia ngubungin aku nih, ya. Kak, Milen new number, ya. Kak, Milen new number. Nah,
maaf ya, dia sampai dia di dalam aja dia nyampein sama beberapa teman, dia nggak enak sama aku, dia minta maaf sama aku ya. Jadi itu si si kakek itu yang mau ngejebak Milen itu sampai masuk penjara. Itu udah dibahas. Kalau LL, demi Allah demi Rasulullah nih ya, saksi hidupnya ada Stasia. Itu yang ngejebak dia itu adalah si kakek cabul ya. Sabar dulu. Ngomong aku kok. Tunggu dulu, sabar. Sabar ya. Jangan sampai emosi. Sabar. Jadi ya, itu kan LL kan memang pada waktu itu kan di Bali ya, di Bali. Nah, katanya LL di Bali nih, terus dia bilang, "Neng, buruan lo," katanya, "balik ke Jakarta." Dia bilang kayak itu, balik ke Jakarta. Dia bilang kayak gitu kan, gua bakal ngasih ngasih kejutan sama lo. Apaan dulu? Dia bilang kayak gitu kan. Langsung, "Udah lu balik aja." Akhirnya aku balik lah itu. Pesawat nyampe aku pokoknya Jakarta, di apartemennya itu malam. Aku nyampe malam, lu lihat ya katanya, "Malam ini LL itu pasti ketangkap." Dia bilang kayak itu. Langsung, "Kok lu bisa tahu?" Nih ya, katanya. Udah tuh. Ternyata dia telepon-teleponan sama Polelanya. Dia telepon-telepon sama Polelanya. Polelanya dikasih duit 15 juta kalau nggak salah. Terus dikasih duit itu 1,5 juta untuk beli narkoboy. Beli narkoboy itu Ineke 2 butir ya. 2 butir dia kasih tahu sama Polelanya. Pokoknya LL itu suka nyimpan ini di sini. Nanti lu periksa aja bagian lemarinya, bagian lacinya di sini nih. Dia yang ngasih kode. Kenapa dia bisa tahu alamat LL? Nah, dia ngubungin adminnya LL, terus dia pura-pura mau endorse. Akhirnya dia transfer tuh uang endorse itu dengan cara kayak begitu dia bisa dapetin alamat lengkap LL untuk ngirim paket, alasan dia kan untuk di-review. Dari situlah akhirnya Polelanya itu nge-tracking ya. Polelanya itu nge-tracking GPS ya. GPS LL dari Bali semua. Nah, dia udah di airport. Buruan katanya. Nah, dia udah sampai di apartemen buruan. Jadi di tracking ya. LL dari Bali sampai ke airport, sampai ke Jakarta, sampai ke apartemennya semua di tracking. Kenapa? Makanya itu pas LL udah di apartemennya, berapa jam kemudian tiba-tiba Polela datang. Padahal LL itu udah lama banget tidak pernah pakai namanya itu Ineke. Dan tiba-tiba ada dalam tong sampah LL itu Ineke. Nah, itu dari siapa coba? Itulah dari dia, dari si kakek cabul itu yang beli Ineke itu, dan disuruhnya lah Polela itu yang dibeyongnya itu 15 juta itu masukin ke dalam tempat sampah itu. Dia bekerja sama si kumis lele yang dulu bermasalah juga sama gue. Nah, itu ya. Kita bahas LL. Terus untuk bahas Nikita itu iya dia ngebayar nyuap saksi itu untuk bersaksi kalau dalang dari pemukulan dia itu adalah Nikita. Saksi itu dibayar 30 juta, tapi enggak, dari aku dia minta sumbangan 5 juta loh, Mi. Hah? Dari aku 5 juta loh. Dari yang lain kan? Ya, jadi dia minta sumbangan termasuk sama aku. Dia nelpon aku malam-malam minta sumbangan. Terus aku bilang, "Mi, aku lagi nggak ada duit banyak karena aku lagi banyak kebutuhan." Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah berapa aja deh. Dia bilang kayak gitu. Ya udah aku transfer 5 juta ya. Aku bilang kayak gitu kan. Udah gitu aku nanya tuh, "Ini dia buat apa sih?" Aku bilang kayak gitu. "Buat nyuap apa?" Nyuap, ternyata dia mau nyuap saksi itu supaya membuat kesaksian kalau dalang dari pemukulan itu adalah Nikita Mirzani. Jadi dia pengen banget menjarain Nikita Mirzani ya. Tahan, ntar dulu. Kontrol, takut supaya live-nya nggak di take down. Supaya live-nya bisa di save kan. Jadi dialah dalang, padahal dia dalang dari segala dalang itu. Jadi dia ditonjok, memang beneran ditonjok, tapi ditonjok itu belum nggak tahu itu suruhan Nikita Mirzani atau bukan gitu kan. Karena apa? Mulut dia kan suka lantam. Dia kalau ngeliat orang kan gini. Jadi pada waktu itu ada orang Asimbon lewat, dia ketawa ya nih. Dia ketawa-tawa. Jadi orang Asimbon itu lewat, dia ketawa-tawa. Kayak nawain gitu lah, nawain. Sekarang kalau misalkan pas nawain kayak gitu, siapa nggak tersinggung sih kan? Tahu sendiri kan kalau misalkan kayak orang Asimbon gitu kan ya. Kalau misalkan berantem ya berantem gitu kan, bunuh-bunuhan gitu kan. Ya udah tuh. Jadi jangan berisik. Jadi orang Asimbon itu lewat, diketawain sama dia. Akhirnya orang Asimbon itu balik lagi lah, puter balik, langsung nonjok dia. Nah, nonjok dia sampai berdarah-darah. Itulah kesempatan dia, sampai dia nelpon aku, "Demi Allah nih ya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki lagi nih. Aku bersumpah lagi nih ya." Dia bilang, "Neng, berisik. Neng," dia bilang kayak gitu,
Lu tunggu aja ya katanya. Nikita Mirzani katanya pasti akan dipenjara, dibilang kayak gitu. Lah, dipenjara gimana? Aku bilang kayak gitu langsung. Lu tenang aja katanya. Lu lihat aja ya katanya. Dia pasti dipenjara, bilang kayak gitu. Aku udah Mi, gue nggak mau ikut campur, gue bilang kayak gitu kan. Karena memang posisi kan aku udah nggak mau ikut campur hal-hal dia. Dia ngetek-ngetek aku mention aku soal Nikita Mirzani. Aku nggak mau ini gitu, nggak mau nggak mau repost atau apapun, karena memang aku pikir aku udah di Bali, aku udah tenang dan aku udah tahu sifat busuknya dia gitu kan. Udah tuh akhirnya dia ternyata nggak tahu ada apalah semua ini akhirnya terbongkarlah. Dia nyuap saksi itu untuk mengatakan, untuk bersaksi kalau Nikita Mirzani adalah dalang dari pemukulan itu. Nah, itu untuk Nikita Mirzani. Kalau masalah sama gue, mungkin udah pada tahu itu masalahnya tanah ya, awalnya masalah tanah. Jadi dia nawarin tanah di puncak, satu kaplingnya itu 35 juta. Enggak kan, aku kan bilang Polela, aku bilang LL, enggak apa-apa. Aku nggak bilang nama, ya kan bilang LL, Polela kan, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Tadi aku ngomong tanah di puncak. Oh iya, tanah puncak. Jadi aku disuruh lah beli tanah tuh di puncak. Aku bilang kayak gitu kan, murah loh. Oh ya udah deh, aku mau deh. Aku bilang kayak gitu kan, karena tergiur ya. Satu kapling itu 35 juta. Udah tuh, pergilah kita ke puncak. Oh dia story tanahnya yang berapa hektar dan lain-lain itu, dan itu halusinasi. Itu tanahnya goib. Aku DP lah 9 juta ada nih. Ya buktinya ya. Ya 4 juta 5 juta ya buktinya 4 juta dan 5 juta, berarti 9 juta DP ku masuk. Aku tungguin kok setiap bulan gak ada tagihan sama sekali nih gitu kan, mana nih tagihan. Ternyata itu udah sampai setahun aku tungguin, ternyata itu tidak ada tagihan sama sekali. Itu tanah tidak ada, jadi itu tanah goib, bener-bener tanah goib ya. Jadi itu tanah gak ada sayang. Jadi tanah yang ada story itu tanah orang yang mengatasnamakan itu tanah dia ya, itu tanah goib, itu yang urusan tanah. Terus udah aku pikir udahlah lu nipu gua uang segitu, oke. Aku masih bisa ikhlasin ya, tiba-tiba dia nipu aku lagi. Neng buat PT dong, lu kan mau bikin perusahaan, lu mau ngeluarin brand, jangan kasak kusuk, jangan berisik, di kamar aja sana. Jangan lu kan mau bikin brand, dia bilang kayak gitu kan, lu harus lu harus punya PT, dia bilang kayak punya biar lu ada company untuk ngejamin brand lu itu. Udah tuh akhirnya aku disuruh bikin PT, berapa Mi? Dia bilang kayak gitu kan, 50 juta katanya. 50 juta. Ternyata itu harga PT cuma 8 juta. Jadi dia ngambil untung itu 42 juta yang katanya aku itu adalah anaknya, anak kesayangannya yang gak bakal pernah berantem. Aku ini adalah katanya buntat emasnya, berliannya bagi dia ya. Karena kan memang aku yang membuat dia terkenal kan. Tanpa Gaby Vesta dia gak akan dikenal sama orang gitu kan. Itu jadi aku ditipu. Dari situ aku mikir oke, udah cukup gitu kan, enough nih. Aku udah nggak mau lagi kenal dia, aku nggak mau lagi berteman sama dia, udah cukup sampai di situ. Tiba-tiba aku dengar lagi omongan ya, omongan dari dia ngomong, Kak, masa katanya si kakek bilang kakak bentak-bentak si ayah depan ayahnya langsung, pas ada ayahnya. Ayah, kakak pernah nggak bentak ayah? Nggak pernah kak. Marah aja nggak pernah kata ayah. Ayah tahu kakak tegas sama ayah untuk ngedidik ayah, tapi nggak pernah ngebentak ayah dan nggak pernah marah sama ayah. Jadi dari situ kan berarti dia nggak ada omongan, membuat omongan seolah-olah aku ini jahat yang suka ngebentak karyawanku. Nah kayak sampai kemarin dibilang katanya dia live kan, katanya iya katanya itu dibilang aku tuh katanya ngegaji karyawan 1.500.000, makanya karyawanku kabur itu karena gaji kecil. Karyawanku kabur itu karena maling uang warung. Itu bukan kabur, aku berhentiin. Saksi hidupnya semua karyawanku ada karena aku sidang semuanya ya. Itu aku pecat, aku berhentiin, aku secara terhormat, bukan secara tidak hormat ya, secara terhormat aku bilang maaf ya, aku nggak bisa memperolehkan kamu, ini gaji terakhir kamu, besok kamu nggak usah datang lagi, nggak usah kerja lagi, aku bilang kayak gitu. Nah terus pas yang dia ke Bali, aku bilang sama Mami Talia kan, aku bilang, Mak masih ada chatnya kan nih, aku bilang apa Mak, kalau masih ada nggak?
Udah aku hapus. Aku Nggak masih mau ada. ketemu. Aku masih ada, iya. Aku nggak mau ketemu. Tapi aku nggak mau ngasih ke toko siapa-siapa. Nih ya. Bentar. Nih ya. Oh ya udah, aku bilang. Nih kami udah mau beli tiket, rencana mau ke Bali. Oh ya udah, tapi nanti di Bali aku nggak bisa nemuin, nggak apa-apa ya mak. Aku udah males ketemu si kakek. Aku bilang kayak gitu. Lo santai aja lah sama gua nak, kata Mami Talia kan. Kan gua tahu sifat lo. Iya, nemuin kau kan, nemuin kau kan pasti ada dia. Aku nggak permasalahin kali, dia bilang kayak gitu. Aku udah nggak mau lihat mukanya dia. Jadi aku tuh emang udah dari pas dia ke Bali, mau ke Bali pun, aku udah nggak mau lihat mukanya dia gitu. Aku udah nggak mau kenal dia, nggak mau gitu, udah cukup buat aku, udah gitu, enough gitu kan. Aku bilang aku nggak mau lihat muka dia. Terus kata Mami Talia, kalau gua mau ketemu lo kan bisa antar lo ke Jakarta. Udah itu kan kita masih ada chatan WA. Iya gua paham banget, nggak usah kau jelaskan, aku juga ngerti, dia bilang. Terus aku bilang iya, intinya kalau pas sama dia aku nggak mau ketemu siapapun tanpa terkecuali ya. Aku bilang tanpa terkecuali. Jadi problemnya itu udah lama, cuma aku nggak pernah speak up. Aku berusaha tiap orang aku live, orang nanya, kok nggak sama si kakek? Aku selalu nggak jawab kan, karena memang aku udah nggak mau bahas dia. Dia ngechat aku di DM, nggak pernah aku baca. Dia ngechat aku di WA, nggak pernah aku balas. Dia ngetek aku, nggak pernah aku repost, karena memang aku udah buatku udah cukup. Aku nggak mau lagi berteman sama dia gitu loh. Itu pembahasannya. Aku tuh udah malas. Matali udah tahu. Aku udah nggak mau namanya hura-hara sama sekali, karena aku ngerasa hidupku di Bali itu yang aku udah tenang, aku fokus ngurusin bisnisku. Aku dibilangnya nggak punya mobil nih ya. Alhamdulillah mobilku tuh ada ya. Mobilku ada di kampung. Memang di Bali aku nggak punya mobil, dan aku di Bali pun memang aku ngontrak apartemen itu aku per tahun, karena memang karena aku lagi mau bangun villa di Canggu gitu loh, dan aku lagi fokus untuk klubku juga itu kan grand opening tanggal 17. Jadi kalau misalkan mau barbar atau huru-hara, memang sebenarnya udah bukan aku gitu loh. Aku udah nggak mau lagi sama sekali. Tapi karena sahabatku yang belasan tahun disentil, dipermalukan, difitnah dan lain-lain, ya akhirnya kita semuanya ini sebagai sahabatnya turun gunung gitu loh. Ditambah lagi pas Talia dihina sama dia. Semua transgender di seluruh Indonesia di grup itu semuanya bersatu gitu loh, bersatu. Jadi bener-benernya bersatu gitu loh. Jadi dulu ya, nih aku mau cerita storynya. Waktu pas aku temenan sama dia, aku tuh dijauhin sama hampir semua banci-banci tua. Sampai emak yang di Paris benci sama aku. Sampai yang ada emak di Amerika juga benci sama aku. Sampai hampir semua emak-emak ayam yang di Indonesia itu benci sama aku, karena aku berteman sama dia gitu loh. Cuma kan aku kan tipe kalau orang yang ya udah, kalau misalkan selagi tidak ada kesalahan, dia nggak bikin aku salah, aku mah berteman sama siapa aja, aku welcome aja gitu loh. Tapi akhirnya pas di saat poin-poin aku udah ketemu, dan saat aku udah menjauh sama dia, mama ayam semuanya yang banci-banci di Indonesia itu seneng lagi sama aku gitu loh, mau lagi berteman sama aku. Ditambah pas huru-hara kayak gini, semuanya pasang badan untuk ngelindungin aku sama Talia. Walaupun kita tidak meminta perlindungan ya, kita tidak pernah takut sama dia secuil pun tidak ada rasa takut sama dia ya, tidak pernah ada rasa takut. Tapi mereka dengan sukarela itu benar-benar yang untuk ngedukung kita gitu loh, untuk ngelawan si kakek cabul itu ya. Sampai aku nggak perlu sebut namanya juga, artis senior juga kan, sampai tadi teleponan lama gitu, nelpon aku gitu untuk support aku. Jadi sebenarnya udah males gitu. Jadi ini mungkin liveku mungkin untuk bahas dia. Aku minta setelah kamu baca, setelah kamu tonton, setelah kamu dengar, please stop drama sampah ini. Kita udah nggak mau sebenarnya ngeladenin kamu, tapi ya kita lihat saja. Kalau misalkan memang kamu tidak ada keinginan untuk berhenti, untuk stop dengan kehaluan kamu, untuk menghina kita, untuk memfitnah kita, ya terpaksa seluruh seluruh transpuan di Indonesia siap pasang badan dan turun semuanya.
Ketemu anaknya sopan. Itu membuka gitu.